Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan saja. Amin. Ya, saya rindu sampaikan ini karena ini penting bagi kita. Nah, waktu hari Selasa kami ada menara doa. Ya, menara doa Nusantara ini memang berdoa untuk Indonesia dan untuk yang membutuhkan, ya. Nah, dalam doa ini kami berdoa, ada satu anak Tuhan yang coba Pak tanya Tuhan, apa maksudnya, kenapa terjadi di Indonesia ini banyak kasus yang dimunculkan, dan kasusnya bukan yang kecil-kecil, kasus yang besar-besar seperti kasus Joshua, ya kan, terus menyangkut Verdi Sambo, ini semua anak-anak Tuhan. Dan sekarang terjadi lagi di Papua, Lukas siapa itu yang gubernurnya Papua, korupsinya juga nggak main-main itu. Nah, kenapa ini semua terjadi dan tersingkap semuanya untuk anak-anak Tuhan? Kita perlu tahu. Nah, terus Tuhan, ketika kami berdoa, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan. Di dalam penglihatan, Tuhan nyatakan bahwa Tuhan sedang menebang pohon. Jadi setiap pohon-pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Dan ini waktunya, waktunya percepatan. Jadi kalau kita tidak berbuah, ya bukan cuma Verdi Sambo, bukan cuma gubernur Papua, kita pun bisa kena, ya. Itu makanya kita harus berdoa, kita sungguh-sungguh, terus coba dengar sungguh-sungguh firman ini, karena ini sangat penting untuk kita, ya. Karena kalau tidak berbuah, kita pun nunggu gilirannya untuk ditebang. Tetapi kalau kita berbuah, Tuhan akan semakin pakai kita. Amin. Oke, ya, kita akan baca di kitab Lukas, di Injil Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Jadi intinya sama dengan apa yang saya sampaikan ini, ya. Judulnya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Oke, silakan duduk. Ya. Jadi tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di tengah kebun anggurnya. Jadi pohon ara. Nah, pohon ara ini kan biasanya terus-terusan ada buahnya gitu ya, setiap musimnya. Nah, ini dikatakan bahwa sudah 3 tahun seringkali datang ke situ dan tidak didapati ada buahnya. Maka tuan tanah itu berkata, untuk apa pohon ini hidup? Ya, ayat yang ke-7, ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tetapi pengurus kebun anggur ini berkata,
Tuanku, biarkan dia tumbuh tahun ini, aku akan mencangkul sekelilingnya dan memberi pupuk, mungkin tahun depan akan mulai berbuah. Ya. Nah terus jika tidak, tebanglah dia. Jadi intinya bagi kita semua, hidup yang sekarang ini adalah apa? Kesempatan. Amin. Hidup yang saat ini kita jalani itu kesempatan. Kita ini harus memberikan buah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nah, buah yang perlu kita berikan, yang pertama adalah buah pertobatan kita. Nah, kalau ini firman sudah saya sampaikan, pertama mungkin saudara belum ngerti, kedua belum ngerti, ketiganya nggak ngerti juga, bisa jadi ini kesempatan terakhir atau peringatan terakhir. Nah itu ya. Jadi kalau sudah diulang-ulang ini biasanya peringatannya sudah semakin mendesak. Itu. Yang kedua, buah-buah roh itu karakter kita, karakternya. Karena gini, banyak orang yang punya karunia yang begitu hebat, begitu dahsyat. Karena punya karunia atau karisma itu membuat orang cepat naik, cepat dikenal. Tetapi yang membuat seseorang bertahan itu karakter Kristus. Ya. Kalau walaupun punya karunia yang besar, tetapi kalau tidak punya karakter Kristus pasti akan jatuh. Ya, karena kami sudah banyak membuktikan di sini. Punya dari tahun 96 saya melayani, saya sudah mengerti banyak bagaimana orang yang tidak bisa menjaga karakternya. Nah ini, bagaimana dia jatuh gitu ya. Nah terus yang ketiga adalah buah-buah pelayanan yang harus kita berikan. Nah bagaimana seumur hidup kita dipakai untuk melayani Tuhan. Apa yang dituntut dari hidup kita? Apa yang kita bisa berikan untuk melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara rindu melayani Tuhan? Ada yang rindu melayani Tuhan? Amin. Ya, melayani memang tidak harus di mimbar ini. Tidak harus. Ya, karena kalau gini, misalnya saya pengen WL, suaranya musik ke kiri, nyanyinya ke kanan gitu, alias fales ya kan. Kalau Iwan Fales malah terkenal dia. Tetapi ini kalau fales ini bikin nggak enak. Nah, itu ya. Jadi nggak bisa memaksakan, harus di mimbar. Tetapi dengan hidup kita bisa melayani Tuhan. Ya, melayani, bukan melayani pekerjaan Tuhan ya. Banyak orang yang terlalu sibuk dalam pekerjaan Tuhan, tetapi gagal dalam melayani Tuhan. Sibuk di dalam pelayanan pekerjaannya, tetapi gagal dalam melayani pribadinya Tuhan. Itu maksudnya. Jadi yang benar adalah bagaimana melayani pribadi Tuhan, melayani pribadinya. Ya. Nah ini kita belajar bagaimana mengenal Dia secara pribadi. Kalau kita kenal pribadinya, kita akan tahu kesukaannya apa, yang tidak disukai apa. Ya kalau kita tahu yang tidak disukai, ya kita nggak lakukan. Kalau kita tahu apa yang disukai, ya kita akan lakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Kita akan berikan apa yang disukai. Amin. Nah ini. Terus bagaimana supaya kita berbuah banyak, berbuah lebat dan menyenangkan hati Tuhan? Coba kita baca sekarang di Yohanes 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini dari dua ayat ini kita tahu ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah
Jadi ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Ya, dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sama sebenarnya, yang ranting yang tidak berbuah akan dipotong, yang berbuah pun dipotongi, tetapi tujuannya beda. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Itu kan sebenarnya sama, itu dipotong, cuma namanya beda, dibersihkan dari ranting-ranting yang tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Ya. Nah ini ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini kuncinya supaya kita berbuah. Supaya kita berbuah ini, tinggallah di dalam aku. Amin. Tinggal di dalam Tuhan, dan aku di dalam kamu. Di dalam aku ini sama seperti busa ini masuk ke dalam baskom yang berisi air. Terus aku di dalam kamu ini seperti busa yang bisa menyerap air yang di dalam baskom itu. Jadi busa ini menyerap air, langsung bisa penuh dengan air. Coba nanti setelah dimasukkan, diperas, ini akan banyak air di situ. Gitu ya. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam Tuhan dan menyerap setiap firman, kuasa, kebenaran, bahkan karakternya diserap penuh di dalam kita. Ya. Supaya apa? Supaya terjadi kita ini banyak menghasilkan apa? Buah. Amin. Menghasilkan buah. Ya. Jadi dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi kalau ranting ini dipotong, mati. Ya, ranting yang tidak nempel pada pokoknya, mungkin ada yang gini, ranting yang patah tinggal sedikit aja, sedikit kulit gitu, biasanya masih hidup ini. Tetapi kalau walaupun masih kelihatan hidup, tapi nggak menempel pada pokok, pasti tidak akan berbuah. Amin. Tetapi yang menempel erat, nah ini yang bisa berbuah. Ya. Jadi kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kamu tidak akan bisa berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita nggak akan bisa menghasilkan apa-apa. Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Hari-hari kita harus melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap ada hubungan dengan Tuhan dimanapun kita berada? Coba melatih diri, kita belajar untuk selalu ngomong di dalam hati. Karena ibadah itu tidak harus yang nyanyi haleluya, yang sorak-sorai, nggak harus seperti itu. Karena kita bisa bicara di dalam hati. Roh Kudus itu tahu. Ya, Roh Kudus itu lebih peka dengan suara hati kita. Amin. Nggak perlu kita teriak-teriak, itu sudah tahu. Ya. Jadi seperti lagu tadi yang saat gimana lagunya? Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar, ya kan? Saat percaya Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Coba dari lagu ini saja, renungkan itu. Renungkan dari situ. Baru kita
istilahnya merenungkan terus berkata-kata dalam hati, itu Tuhan sudah tahu, ya kan? Saat kita ada keluhan, Tuhan sudah tahu. Nah, tapi apakah langsung Tuhan membiarkan ia tahu langsung dijawab? Belum tentu juga, karena Tuhan mau kita ini datang kepadanya. Amin. Kita harus datang, jangan berdoa terus terima kasih Tuhan atas semuanya, amin. Loh, doanya kok cuma gitu? Ya karena Tuhan sudah tahu apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan. Ya kan? Ya memang Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita datang ke dalam hadiratnya sebagai apa? Anak datang kepada Bapaknya. Gitu ya. Sebagai anak datang kepada Bapaknya. Ya, perhatikan ini. Kasih sayang seorang anak kepada Bapa, ini Bapa yang di dunia saja mati-matian dibelain, seperti adiknya Mama Pio tadi. Ketika bapaknya meninggal, dia harus pulang dari Papua ke kemana kemarin? Ke Singkut, ya kan? Ke Singkut, dia harus pulang. Ini jarak yang begitu jauh, dan resikonya apa? Kalau dia nekat bisa dipecat dari kesatuannya, ya kan? Tapi dia bilang kalau tidak diizinkan saya akan lari, artinya akan melepaskan semuanya. Itu kasih sayang dari anak kepada orang tua. Nah, kita dengan Tuhan, kalau kita ini adalah anak Allah, kita akan memiliki hati yang seperti ini, tidak bisa dipisahkan. Amin. Tidak bisa dipisahkan lagi, nggak bisa kalau nggak ketemu. Nah, kalau kita ini masih nurut moodnya, mood-moodan, ya kan? Kalau mood ya datang, lagi nggak mood nggak datang. Apakah benar kita punya hati kepada Bapa? Apakah benar bisa dikatakan kamu adalah anak Tuhan? Ya kan? Apakah bisa dikatakan kita adalah anak Tuhan? Ya ada anak-anak tapi anak durhaka namanya, ya kan? Bisa dibilang anak durhaka. Nah, jadi coba kita perhatikan, kita sebagai anak apakah benar-benar mengasihi Bapa? Ya, ini perhatikan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan lakukan apapun untuk ketemu dengan Tuhan. Kita akan lakukan apapun. Artinya apa? Kalau pas lembur-lembur mungkin sampai izin, saya izin dulu, saya ke gereja dulu, saya ibadah dulu. Akan terjadi seperti ini. Saya dulu juga sama, ketika saya masih bekerja, bahkan saya perjanjian dengan bos saya. Maaf ya bos, kalau lembur-lembur minggu saya tidak bisa. Saya harus ibadah, saya harus melayani Tuhan. Oh ya, enggak apa-apa, bagus. Jadi justru diizinkan. Dan kalau tidak diizinkan ketika interview ya, yang pertama sampai terjadi enggak diizinkan saya libur, saya lebih baik enggak kerja di sini. Jadi tegas dari awal. Gitu ya. Nah ini, jadi coba apakah kita masih memiliki kasih yang seperti itu? Seperti kasih anak kepada Bapa. Kalau tidak, ya kita bertobat saat ini. Bangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau tidak ada itu, kita menjadi anak-anak yang durhaka, anak yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah ini, jadi dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan supaya masuk dalam hadirat Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam naungannya. Ini seperti contoh gini, tahu kijang atau rusa? Ya, rusa itu kalau dikejar sama binatang buas, kemana larinya kira-kira? Ya kan, ada yang tahu kemana larinya? Dia akan lari mencari sungai, terus dia masuk ke sana. Ketika dia tenggelam, maksudnya kenapa dia harus menenggelamkan diri dalam air itu? Supaya bau rusanya mulai tidak tercium lagi. Tidak tercium. Yang dicium bau air.
ya kan? Jadi air ini bisa melenyapkan bau-bau lama kita. Nah, sama kehidupan kita ketika masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam air sungainya, ya, masuk ke dalamnya, ini yang terjadi, bau kehidupan kita yang lama, dosa-dosa yang lama sudah tidak tercium lagi, sehingga iblis nggak bisa masuk ke dalam hidup kita lagi. Nah, sama seperti rusa yang dikejar harimau, dia akan masuk ke dalam air supaya penciuman harimau ini nggak bisa mencium lagi, ada rusa di situ. Amin. Nah, jadi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku di dalam kamu ini seperti busa yang menyerap air ini tadi. Jadi karakter Tuhan, firman Tuhan itu akan terserap masuk dalam hidup kita. Nah, kalau ini terjadi, perlindungannya akan nyata. Amin. Perlindungannya akan nyata, berkat-berkatnya, pertolongannya ini tepat pada waktunya. Karena kita ada di dalam Tuhan. Ya. Nah, terus ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, contohnya orang di luar Tuhan ini maksudnya keluar dari naungannya Tuhan, dari kuasanya Tuhan. Ini seperti pernah yang saya alami dulu ketika saya awal-awal bertobat, terus awal-awal menerima pengurapan, itu doakan orang lumpuh sekali, doakan langsung bangun, bisa berjalan. Ya, pernah ada dukun yang lumpuh, kita doakan langsung bisa berjalan. Terus orang stroke sudah 7 tahun, kita doakan jalan. Tetapi ketika ada masalah dan saya mulai mundur dari pelayanan, saya bilang sudah nggak pelayanan, karunia hilang. Terus ketika saya pergi ke pasar dan di situ ada orang yang ayan karena epilepsi, sudah tumbang terus mulai keluar busa. Padahal dulu di gereja ketika ada orang epilepsi, jadi ada hamba Tuhan gini berkhotbah, tiba-tiba yang di jemaat ini tiba-tiba ada yang teriak, wah gitu, langsung pak, nyungsep giginya sampai tanggal 2, sampai lepas ini 2. Sudah terkapar, saya tangani, saya doakan. Ini pendeta kalau sudah saya yang nangani sudah dibiarin gitu. Langsung oh ya enggak apa-apa, tetap dia khotbah aja pokoknya. Setelah itu selesai dia sembuh, enggak terjadi apa-apa. Tapi waktu ketika saya keluar dari zonanya Tuhan, saya keluar, ini ada orang ayan di pasar, saya kebingungan apa yang harus saya lakukan. Berdoa mau ngusir dalam nama Yesus, sudah tidak mempan lagi, ya kan? Jadi tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan ini yang saya alami, pernah saya alami, ya. Nah, ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jadi yang tadi, yang dari ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dipotong untuk dibakar, yang tidak berbuah. Nah, tetapi gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini bukan lagi mudah-mudahan loh, bukan cuma
mudah-mudahan dijawablah doamu, enggak. Tetapi dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang Tuhan kehendaki atau yang kamu kehendaki. Ini luar biasa loh. Yang kamu kehendaki, artinya yang kita kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi artinya kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, kita ada di dalam zonanya Tuhan, dalam hadiratnya. Terus jika firmanku tinggal di dalam kamu, artinya hidup kita dipenuhi, dipimpin oleh firman itu. Minta apa saja ya pasti kehendak kita. Pemikiran kita sudah dikuasai oleh firman itu, maka kamu akan menerimanya. Amin. Maka kamu akan menerimanya. Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Jadi biarlah gereja ini bukan sekedar jemaat yang minggu datang bertobat, Senin sudah kumat lagi, ya kan? Tetapi benar-benar adalah murid. Murid itu mau dididik, mau dibentuk. Ya, murid ini mau diajar, mau belajar. Itu ya. Nah, supaya apa? Kalau kita sudah menjadi murid Tuhan, kita suatu saat akan diutus. Kalau sudah diutus oleh Tuhan, itu akan diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Diperlengkapi. Ya, artinya dimanapun kita diutus, ya Tuhan siapkan segala sesuatunya. Dan apapun yang terjadi, Tuhan campur tangan. Dalam penyertaannya, kita bisa lakukan apa saja, lakukan perkara-perkara besar. Amin. Sesuai yang Tuhan kehendaki dan menjadi rencananya. Ya. Nah ini, jadi kita belajar untuk tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah banyak. Nah, berbuah banyak seperti tadi, dari ada buah pertobatan. Pertobatannya pun mulai perubahannya akan sangat banyak. Amin. Yang tadinya gampang marah, gampang ngamuan, gampang mutung, gampang undur, ini mulai tahan. Saya kemarin sama Yosef lihat di video ini latihan silat itu ya kan. Latihan silat ini awal-awal ditendang itu dengak guling. Dia guling. Wah, latihan kok kayak gini sih. Kalau saya dulu waktu latihan dipukul masih guling, bangun lagi, pukul lagi sampai dia bisa bertahan nahan pukulan itu. Ya kan, sampai dia bertahan. Bagaimana enggak goyah sama sekali. Jadi dilatih kuda-kudanya. Ya kan? Nah, saya jadi pernah latihan, coba berdiri di jalan rata kayak gini, maksudnya di tanah rata. Tendang kakinya, dia. Kalau masih meleset, masih jatuh, ulang lagi. Sampai benar-benar kokoh kakinya. Ya. Nah ini. Jadi latihan sampai benar-benar kita tahan pukulan. Ya. Artinya apa? Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kalau kita di hadapan Tuhan, ini kan biasanya jatuh, bangun lagi, dilatih lagi supaya kuat. Jatuh lagi, suruh bangun lagi. Saya pernah punya anak rohani yang kita layani ini agak stres itu ya. Emosinya ini gampang meledak-ledak. Kesinggung dikit langsung pulang aku Pak. Pulang langsung. Baru khotbah saya sampaikan renungan, tersinggung langsung aku pulang. Ya, silahkan saya pulang saja saya. Ketika butuh lagi dia datang lagi. Saya mulai khotbah agak keras lagi, mutung lagi, mundur lagi. Wah, oke, enggak apa-apa sudah. Terakhir setelah saya gembleng secara khusus, saya mulai sampaikan khotbah yang sangat keras, bahkan tegurannya langsung kayak gini, langsung. Nah, sekarang kamu tahu kenapa saya khotbahnya selalu seperti ini, supaya kamu ada perubahan. Nah, terus mulai sekarang kamu terasa enggak bahwa Bapak ini benci kamu, marah-marah, terus suka menghakimi? Oh enggak Pak, sekarang saya sudah ngerti.
sudah ngerti bahwa Bapak mengasihi saya supaya saya berubah, saya terbentuk menjadi laki-laki sejati. Nah, itu baru dia tahu, oh ya, berarti sudah lulus ini. Lulus mengatasi kelemahannya, gampang emosinya. Nah, itu ya. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan, yang pertama menghasilkan buah pertobatan. Perubahannya akan terjadi dalam hidup kita. Semakin baik, semakin sabar, semakin lembut, ya kan? Semakin dewasa pemikirannya. Nah, terus yang kedua, buah roh. Buah roh ini kan ada kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, ya. Terus penguasaan diri. Nah, apakah ini sudah ada pada kita dan berlimpah-limpah buahnya? Nah, itu ya. Nanti akan terlihat lagi. Terus buah pelayanan. Buah pelayanan, setiap anak Tuhan ini harusnya menghasilkan jiwa-jiwa. Nah, bagaimana kita menghasilkan jiwa-jiwa? Ya, perubahan itu dimulai dari diri kita. Ya. Kalau kita tidak mulai dari karakter-karakter ini, maka setiap ada yang baru ya akan tersingkir karena kita nggak siap, gitu ya. Nah, ini makanya kita harus belajar untuk ini supaya nanti banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Dan kami sudah punya rencana sebenarnya untuk buka satu pos PI, dan kita doakan saja ya, kita doakan semoga ini berhasil dan Tuhan campur tangan ya. Jadi nanti kalau buka pos PI ya mungkin tetap buka di sana. Nah, kita akan sama-sama melayani di sana. Oke ya, saya kira itu untuk firman Tuhan kali ini.